Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya sebelum mulai belajar. Ini Ahmad Haripada, Anani Raya Smith, Anissa Aska, Aprilia Cinta, Hausaf Nabil, Bunga Cinta, Falisha, Fatiha, Zina Laudato, Paula Salsabil, Jauza Adia, Carmila, Hairanisha Fitri, Latifa, Moza, Muhammad Adil, Mutiara Rizki, Nadia, Naswa, Hindi Amelia, Putri Azura, Rafa, Rahmadini, Resis, Revalina, Sakina, Sari Ayu, Sofia, Suci Amelia, Suci Hafiati, Tabita, Tiffany, Zahratul Aini. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya Miss mau bertanya sama kalian. Sebelum kalian masuk ke kelas ini, dimanapun kalian berada, pasti kalian pernah membaca sebuah media, baik itu koran, surat kabar, ataupun majalah. Pernah? Pernah. Itu kalian temuin di mana aja kan? Iya. Kita ambil satu contoh, yaitu koran. Pernah pegang koran? Pernah. Pernah baca koran? Pernah. Apa yang ada di dalam koran? Berita. Berita. Berita apa yang disediakan di dalam koran tersebut? Berita terbaru. Berita yang sedang hangat atau berita terkini. Di dalam berita itu ada banyak paragraf. Kalian ada lihat? Ada. Ada banyak tulisan? Ada. Jadi semuanya pasti pernah baca koran yang ada sebuah berita. Pernah? Pernah. Jadi kita masuk hari ini ke materi kita, yaitu hortatori. Bisa dilihat jelas sampai ke belakang? Jelas. Apa itu hortatori teks? Hortatori teks adalah jenis teks yang bertujuan mempengaruhi pembaca atau pendengar agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi teks hortatori itu adalah sebuah teks di mana seorang penulis mengajak halayak ramai atau para pembaca untuk membaca serta mendengar apa yang penulis tulis. Teks ini berisi pendapat penulis dan diakhiri dengan ajakan atau rekomendasi. Maksudnya apa? Gini, kita buat sebuah contoh. Misalnya seorang penulis, ada sebuah kejadian yang sedang hangat terjadi. Miss kasih contoh, Miss ini kan penulis. Jadi Miss mau membuat sebuah teks hortatori di mana Miss mau mengasih tahu kepada orang ramai, kepada halayak ramai untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan agar tidak terjadi sesuatu tersebut. Paham? Paham. Apa tujuan dari hortatori ini? Yang pertama ada apa? Mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu atau mengadopsi suatu perubahan.
itu membuat teks tersebut untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu atau mengadopsi suatu perubahan. Berarti kalau dia mengajak, berarti sebelumnya halayak ramai itu mempunyai ulah. Setelah kita ajak mereka melakukan suatu perubahan yang dituliskan oleh penulis. Benar? Benar. Yang kedua, meyakinkan pembaca bahwa suatu pendapat penulis benar dan harus diikuti. Penulis itu mengajak seorang pembaca dan meyakinkan bahwa apa yang dia tulis buat halayak ramai itu harus diikuti oleh penulis. Jadi seorang penulis itu harus meyakinkan bahwa ini tuh harus diikuti gitu. Ngerti kan? Nah, yang ketiga adalah mempengaruhi pembaca agar setuju dengan sudut pandang penulis dan bertindak sesuai. Itu sama kayak di poin yang pertama sama yang kedua. Sekarang kita lihat di struktur hortatory text atau generic structure-nya. Untuk membuat teks hortatory itu ada 3. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada apa? Argumen. Yang ketiga ada rekomendasi. Apa itu tesis? Tesis adalah pernyataan pendahuluan yang menyampaikan pokok masalah dan posisi atau keberpihakan penulis terhadap masalah tersebut. Tesis. Apa itu tesis? Secara yang lebih mudahnya, maksud dari tesis itu adalah pembuka dari teks hortatory ini, ya kan? Ya. Kita kasih apa sekarang berita yang sedang hangat-hangatnya terjadi? Banjir, longsor, banjir. Contohnya longsor. Kita ambil contohnya itu kan tanah longsor ya. Sekarang udah terjadi di mana-mana. Kita buat teks hortatory tentang tanah longsor. Kita buka dengan tesis. Tanah longsor itu terjadi karena ulah manusia. Kenapa? Karena beberapa orang mendirikan bangunan atau rumah di tanah yang curam, ya. Nah, terus penulis setelah itu ada biasanya ditutup di mengapa bisa terjadi. Lalu dia menyebutkan beberapa argumen. Penulis tulis sebuah pendapat kenapa bisa terjadinya longsor karena ulah manusia. Itu di mana dia ditaruh? Di argumen. Apa itu argumen? Bagian ini berisi alasan-alasan atau argumen yang mendukung ide penulis. Jadi berapapun pendapat atau argumen dari seorang penulis, itu bebas paragrafnya. Mau dia ada 2 argumen, 3 atau bahkan lebih dari 5, itu dia ditaruh di argumen. Argumen itu isinya isi dari masalah tersebut. Yang terakhir ada recommendation atau kesimpulan atau conclusion. Apa dia maksudnya? Kesimpulan atau rekomendasi akhir di mana penulis menyarankan apa yang harus dilakukan atau apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan, serta mengajak pembaca untuk mengikuti saran tersebut. Udah selesai penulis menyebutkan beberapa pendapat, beberapa argumen yang udah dia tulis. Di recommendation itu isinya penutup. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh mendirikan bangunan atau rumah di tanah yang curam agar tidak terjadinya tanah longsor. Nah, itu ditaruh di penutup atau di recommendation atau kesimpulan. Kalimat yang tadi itu nggak bisa diletak di bagian argumen karena itu bukan isi tapi itu dia penutup. Nah, kita semua di sini pasti bisa membuat teks hortatory dengan menggunakan 3 struktur ini. Ada tesis, ada argumen, dan ada recommendation. Gimana cara membuatnya? Di situ ada ciri kebahasaan hortatory text. Yang pertama menggunakan simple present tense.
Udah belajar kan kita di simple present tense. Kapan waktunya? Simple present tense itu waktunya kapan? Sekarang. Kenapa dia menggunakan simple present tense? Karena pada waktu kejadian itu seorang penulis langsung mengangkat kejadian tersebut atau berita tersebut. Yang kedua, banyak memakai causal conjunction seperti because, therefore, thus, dan since. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental seperti believe, think, and consider. Yang keempat, mengandung evaluative words seperti important, valuable, and necessary. Dan yang terakhir, menggunakan modal verb seperti should, must, have to. Biasanya itu diletak di bagian penutup. Sekarang kita telah sebuah teks. Lihat, ada kelihatan, judulnya kelihatan. Contoh teks pertama, ada the importance of reading. Ini kita langsung prakteknya. Coba, the importance of reading itu apa artinya? Pentingnya baca. Kalau kita baca koran, itu kita nggak langsung dapat dari mulut ke mulut kan? Karena kebanyakan dari kita itu malas baca. Jadi kita nggak tahu sebenarnya ini beritanya asli atau hoax, ya kan? Jadi kita itu lebih bagusnya mendapatkan berita itu dengan membaca. Nah, terus kita buka. Apa itu kalimat yang pertama? I personally think it is very important. Why do I say so? Apa arti yang terakhir? Why do I say so? Mengapa saya mengatakan seperti itu? Itu apa? Kira-kira strukturnya di bagian mana itu diletak? Tesis atau pembuka. Di mana yang ada argumennya? Di mana penulis menuliskan sebuah pendapat ide atau argumen dari apa pentingnya membaca? Firstly, by reading itu apa? Argumen. Itu argumen pertama. Terus yang kedua, secondly, itu argumen kedua. Habis itu ada apa? Di bawahnya. Belum sampai ke kesimpulan. Itu masih apa? Apa itu udah penutup? Belum, itu masuk ke masih argumen. Kenapa masih masuk argumen? Karena di paragraf tersebut menjelaskan masih tentang isi atau argumen dari seorang penulis. Habis itu ada apa di sana? The last reading can also take us to other parts of the world. Itu udah masuk penutup atau recommendation? Belum, jadi dia masuk kemana? Karena dia penulis masih berargumen tentang membaca. Di mana penutupnya? From the text above. Di situ penutupnya? Benar? Ya, benar. Di situ adalah recommendation karena dari from the text above, dari fakta di atas. Nah, dia itu sudah menutup dari sebuah argumen. Nah, sekarang kita mulai yang di contoh kedua. Apa judulnya? Watch your feet while watching television becomes one of the most important. Termasuk apa? Tesis. Kenapa masuk tesis? Karena termasuk pembuka dari televisi. Di mana dia penulis menuliskan sebuah argumennya. Recently, a study. Di situ argumennya
berarti teks kedua tadi disebut dengan teks hortatory text. Jadi sampai sini udah paham? Kita ulang lagi ya. Teks hortatory itu apa tadi? Sebuah teks yang berisi tentang sebuah isu atau berita di mana seorang penulis mengajar atau orang ramai untuk melakukan sebuah hajatan serta tidak melakukan. Apa aja struktur dari teks hortatory? Penutup atau saran serta kesimpulan dari penulis. Sampai sini paham? Nah, coba sekarang buka latihan yang udah Miss kirim. Kalian tulis di bukunya. Kalian tulis yang teks 1 sama teks 2 di buku tulis. Paham? Ada yang ingin bertanya? Iya. Baik, sekarang boleh dikerjakan ya.
materi pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang bisa menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini dari pengertian, struktur sama ciri kebahasaan dari teks hortatori yang udah kita pelajari hari ini. Coba yang bisa angkat tangan. Saya Miss. Haura, ayo coba maju. Saya. Boleh dekat sini Haura biar kelihatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haura Sanabiripa. Hai. Oke, saya di sini mau ngejelasin tentang hortatory text. Nah, hortatory exposition text is a text that persuades reader to do or not do something, and then ends with a recommendation. Nah, jadi hortatory text itu kayak penulis suatu berita yang dibikin penulis untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk mengikuti saran penulis dan diakhiri dengan rekomendasi oleh penulisnya. Nah, terus ada tuh yang namanya ciri kebahasaan atau language features. Nah, language ini yaitu yang pertama ada simple present tense, modal verb, dan menggunakan kata kerja metal. Nah, terus ada strukturnya yang paling terpenting untuk membuat suatu hortatory text. Nah, yang pertama tuh ada tesis. Nah, tesis ini introduction-nya, the issue. Jadi pembuka untuk pembuka masalah. Jadi menjelaskan dulu masalahnya apa. Yang tadi udah dijelasin Miss, itu tentang longsor. Jadi dijelasin kenapa longsor bisa terjadi ini. Nah, itu secara singkatnya. Nah, terus yang kedua ada argumentation. Nah, argumentation ini gives reason. Jadi penulis itu memberikan pendapat atau memberikan isi tentang suatu masalah tersebut. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada recommendation atau conclusion. Nah, rekomendasi ini tentang bagaimana sih rekomendasi untuk tidak berita ini bisa menurun atau mengurangi dampak berita ini. Dan conclusion itu adalah penutup atau penutup dari berita tersebut. Applause. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba siapa lagi yang laki-laki? Ada yang bisa? Nah, yuk coba Rafa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Rafa. Saya akan menjelaskan tentang hortatory text yang sudah dijelaskan dari tadi. Hortatory text itu adalah tipe or persuasive text that aims to convince reader or listener that something short or short not jelas. Jadi jenis teks persuasif yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa suatu hal itu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jadi hortatory text itu mempunyai tiga struktur. Yang pertama tesis. Tesis itu sebagai pembuka atau topik yang akan dibahas atau isu yang akan dibahas oleh si penulis. Yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi itu adalah isi dari isu yang akan dibahas oleh penulis atau pendapat-pendapat yang ditulis oleh penulis diletak di argumentasi. Terus yang ketiga ada rekomendasi. Rekomendasi adalah penutup dari sebuah isu tersebut atau rekomendasi yang mana tidak boleh dilakukan atau yang boleh dilakukan dari isu tersebut. Juga di itu ada ciri kebahasaan. Yang pertama menggunakan simple present yang telah dijelaskan dari tadi.
Banyak memakai casual conjunction because, therefore, thus, since. Menggunakan kata kerja mental, relate, consider. Mengandung evolution, word, important, valuable, and necessary. Menggunakan modal verb, solve, must, have to. Baik, itu aja bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini paham maksudnya? Nah, kalau paham, Miss mau satu orang lagi yang maju buat menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini berdiri untuk menjelaskan kembali materi tentang hortatory text. Hortatory text is a type of text in English that is written to persuade, advise, or encourage the reader or listener to take a particular action. Dalam bahasa Indonesianya yaitu teks hortatory text ini merupakan teks yang bersifat mengaruhi atau mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Terdapat 3 struktur dalam hortatory text. Yang pertama di sini adalah tesis. Tesis itu seperti dalam teks bahasa Indonesia adalah pembukaan atau pendahuluan. Pembukaan ini berisi tentang pembukaan suatu berita tersebut. Biasanya adalah pendahuluan mungkin awal terjadinya berita tersebut. Yang kedua adalah argumentation, yaitu berisi isu atau argumen-argumen dari penulis tersebut. Yang ketiga adalah recommendation atau conclusion. Recommendation itu berisi rekomendasi atau saran dari sang penulis tersebut kepada pembacanya. Dan terakhir, conclusion adalah kesimpulan atau berisi mungkin saran dari sang penulisnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jadi semuanya udah paham maksud dari materi kita hari ini? Menurut kalian semua, apakah materi yang kita pelajari ini termasuk materi yang sulit? Mudah.